Diceraikan karena dianggap beban, Nessa membalas dengan memecat adik iparnya dari perusahaan miliknya sendiri. Saat kemewahan mereka hilang dalam semalam, mantan suami Nessa panik dan bersujud memohon ampun, namun sang pemilik tahta tak lagi punya rasa kasihan. "Kalian membuangku, sekarang nikmati kehancuran di kakiku." Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Aku menatap piring-piring berisi makanan kesukaan Randy yang masih mengepulkan uap panas di atas meja makan kayu jati ini, hasil masakanku selama 2 jam di dapur. Sebagai istri yang baru berusia 25 tahun, aku selalu berusaha memberikan yang terbaik, menjaga penampilan imutku di balik hijab pashmina yang rapi, dan memastikan lekuk tubuhku tetap terjaga meski hanya di rumah agar ia tidak melirik wanita lain. Namun, suara langkah kaki Randy yang kasar saat memasuki ruang makan malam ini tidak membawa kehangatan seperti biasanya, melainkan aura dingin yang membuat bulu kuduku merinding seketika. Tanpa sepatah kata pun untuk menyapa atau memuji masakan yang sudah kusiapkan, ia menarik kursi dengan kasar dan melemparkan sebuah amplop coklat tebal tepat di atas piring nasi yang baru saja kusendokkan untuknya. Mataku terpaku pada amplop itu, dadaku berdegup kencang hingga rasanya sesak untuk sekadar menghirup oksigen di ruangan yang tiba-tiba terasa sangat sempit ini. Aku memberanikan diri menatap wajah Randy, mencari sedikit saja sisa cinta di mata pria yang kunikahi 3 tahun lalu itu, namun yang kutemukan hanyalah tatapan jijik dan keangkuhan yang nyata. Randy melonggarkan dasinya dengan kasar. Lalu dengan suara bariton yang dingin ia memerintahkanku untuk segera membuka isi amplop tersebut tanpa perlu banyak bertanya lagi. Tanganku gemetar saat menyentuh kertas di dalamnya, dan seketika duniaku terasa runtuh saat membaca baris demi baris kalimat hukum yang menyatakan bahwa ia secara resmi menggugat cerai diriku hari ini. "Kenapa, Mas? Apa kesalahanku sampai kamu setega ini?" Tanyaku dengan suara bergetar, berusaha menahan air mata agar tidak jatuh membasahi pipiku yang biasanya selalu ia puji manis. Randy justru tertawa sinis, sebuah tawa yang terdengar sangat asing dan menyakitkan telinga, seolah-olah pertanyaanku adalah lelucon paling konyol yang pernah ia dengar sepanjang hidupnya. Ia berdiri, menjulang tinggi di depanku, lalu mengatakan bahwa ia sudah bosan dengan istri yang hanya bisa menghabiskan uangnya dan tidak kunjung memberikan keturunan setelah bertahun-tahun lamanya. Ia juga menghinaku, mengatakan bahwa kecantikan dan bentuk tubuhku yang proporsional di balik hijab ini sia-sia saja jika aku tidak bisa memberikan ahli waris bagi keluarga besarnya yang terhormat. Hancur sudah harga diriku saat ia melanjutkan bahwa ia telah menemukan wanita lain yang jauh lebih berguna dan sudah mengandung darah dagingnya, wanita yang menurutnya lebih pantas mendampinginya. Tidak hanya itu, Randy dengan angkuhnya mengatakan bahwa aku harus segera mengemas barang-barangku dan keluar dari rumah ini sebelum matahari terbit besok pagi karena selingkuhannya akan segera datang. Ia merasa bahwa selama ini aku hanyalah beban hidup yang menumpang kemewahan dari hasil kerja kerasnya sebagai eksekutif muda, tanpa tahu siapa aku sebenarnya di luar rumah ini. Aku hanya terdiam, meremas ujung hijabku kuat-kuat, merasakan amarah yang mulai membakar rasa sedih yang tadi sempat mendominasi hatiku yang terluka parah. Di sudut ruangan, Bagas, adik iparku yang selama ini hidup menumpang dan mendapatkan jabatan manajer pemasaran berkat pengaruhku yang tersembunyi, tiba-tiba muncul dengan senyum mengejek yang sangat lebar. Bukannya membela atau menenangkan suasana, Bagas justru ikut memanaskan situasi dengan mengatakan bahwa rumah ini akan terasa jauh lebih segar tanpa kehadiranku yang dianggapnya sok suci. Ia merasa sangat aman dengan posisinya sekarang, merasa bahwa kekuasaan kakaknya adalah segalanya, tanpa menyadari bahwa kursi empuk yang ia duduki di kantor adalah milikku. Bagas bahkan berani menyuruhku meninggalkan kunci mobil yang selama ini kugunakan,
mengklaim bahwa itu adalah aset perusahaan yang tidak pantas dibawa oleh orang asing seperti diriku. Kepanikan mereka yang nanti akan terjadi mulai terbayang di benakku saat aku menyadari betapa bodohnya pria-pria di depanku ini yang tidak pernah menyelidiki latar belakang keluargaku secara mendalam. Mereka hanya tahu aku adalah wanita yatim piatu yang beruntung dinikahi oleh Randy, tanpa tahu bahwa aku adalah pewaris tunggal dari holding company yang membawahi perusahaan tempat mereka mencari nafkah. Selama ini aku sengaja menyembunyikan identitas asliku karena ingin dicintai secara tulus apa adanya, namun ternyata ketulusanku justru dibalas dengan pengkhianatan yang paling rendah dan menjijikkan. Aku menarik napas panjang, menenangkan debaran jantungku, dan mulai mengubah raut wajah manisku menjadi tatapan sedingin es yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Jadi ini keputusanmu, Mas? Kamu yakin ingin aku pergi dari hidupmu dan melepaskan semua yang sudah kita bangun bersama selama ini? Tanyaku sekali lagi dengan nada bicara yang kini sangat tenang, hampir tanpa emosi. Randy hanya mendengus, menegaskan sekali lagi bahwa ia tidak butuh wanita sepertiku dan memerintahkanku untuk segera menandatangani surat itu agar ia bisa segera bebas. Ia tidak menyadari bahwa dengan tanda tanganku di atas kertas itu, maka putus pula seluruh aliran dana dan fasilitas rahasia yang selama ini menyokong gaya hidup mewahnya. Aku mengambil pena yang ia sodorkan, lalu dengan tangan mantap membubuhkan tanda tangan di atas materai, mengakhiri statusku sebagai istri penurut yang selama ini mereka injak-injak. Setelah menandatangani surat itu, aku berdiri dengan tegak, memperlihatkan aura kewibawaan yang selama ini kupendam rapat-rapat di balik sikapku yang humble dan bersahaja. Aku tidak lagi meneteskan air mata, justru sebuah senyuman tipis yang misterius muncul di bibirku, membuat Bagas dan Randy sempat tertegun sejenak melihat perubahan drastis pada auraku. Aku mengatakan pada mereka bahwa aku akan pergi malam ini juga sesuai keinginan mereka. Namun aku mengingatkan bahwa apa yang datang karena tangan seseorang, bisa juga hilang karena tangan yang sama. Randy hanya mencibir, menganggap ucapanku hanyalah gertakan sambal dari seorang wanita yang sedang patah hati dan kehilangan arah karena diusir dari rumah mewah. Aku berjalan menuju kamar, mengambil tas kecil berisi dokumen-dokumen penting milikku yang asli, sertifikat kepemilikan saham dan bukti kendali penuh atas perusahaan tempat Bagas bekerja. Sambil melirik ke cermin untuk terakhir kalinya, aku memperbaiki letak hijabku, memastikan penampilanku tetap terlihat sempurna dan memikat meski hatiku sedang membeku. Aku tahu bahwa besok pagi, saat mereka tiba di kantor dengan penuh percaya diri, sebuah kejutan besar sudah menunggu mereka di meja resepsionis dan ruang rapat direksi. Mereka mengira telah membuang sampah, padahal mereka baru saja menendang pondasi utama yang selama ini menjaga mereka agar tidak jatuh ke dalam lubang kemiskinan dan kehinaan. Sebelum melangkah keluar dari pintu utama, aku berbalik dan menatap Randy serta Bagas yang sedang tertawa merayakan kepergianku sambil membuka botol minuman di ruang tamu. Nikmati malam terakhir kalian dalam kemewahan ini, karena besok, dunia yang kalian banggakan akan runtuh hanya dengan satu panggilan telepon dariku, ucapku dengan suara rendah namun penuh penekanan. Aku menutup pintu rumah itu dengan dentuman keras, melangkah menuju taksi yang sudah menungguku, dan segera mengeluarkan ponsel lipat mahalku untuk menghubungi asisten pribadiku. Siapkan surat pemecatan untuk manajer pemasaran atas nama Bagas dan cabut semua fasilitas operasional atas nama Randy. Lakukan sekarang juga. Perintahku tegas, menandai dimulainya pembalasan dendamku yang manis. Pagi ini aku terbangun di salah satu unit penthouse mewah milik pribadiku dengan perasaan yang jauh lebih tenang dan berdaya dibandingkan malam sebelumnya. Aku berdiri di depan cermin besar, mematut diri dalam balutan setelan blazer formal berwarna hitam pekat yang membalut tubuhku dengan sangat pas, memperlihatkan siluet tubuh yang tetap terjaga dan proporsional.
Hijab pashmina sutra berwarna senada kulilit dengan sangat rapi dan elegan, membingkai wajahku yang kini kupulas dengan riasan tegas namun tetap menonjolkan kesan manis yang misterius. Tidak ada lagi jejak air mata atau kesedihan, yang ada hanyalah sorot mata tajam seorang pemilik tahta yang siap mengambil kembali apa yang menjadi haknya dan menghancurkan mereka yang telah berkhianat. Sambil menyesap kopi hitam tanpa gula, aku membuka laptop dan memantau rekaman CCTV di kantor pusat perusahaan properti milik keluargaku melalui akses admin utama. Di layar, aku bisa melihat Bagas baru saja tiba dengan gaya angkuhnya, mengenakan kemeja yang masih kaku dan ID card manajer yang sengaja ia pamerkan kepada setiap karyawan yang berpapasan dengannya. Ia tampak begitu percaya diri, tertawa lebar sambil sesekali memerintah staf rendahan dengan suara keras, seolah-olah gedung ini adalah warisan dari leluhurnya sendiri. Ia tidak tahu bahwa dalam hitungan menit, akses sidik jarinya untuk memasuki ruang rapat utama akan ditolak oleh sistem dan namanya akan terhapus dari daftar gaji perusahaan selamanya. Di tempat lain, aku tahu Randy pasti sedang kebingungan karena semua kartu kredit tambahan yang kufasilitasi untuknya telah kubekukan tepat pada pukul 6 pagi tadi. Ponselku bergetar berkali-kali menampilkan nama panggilannya, namun aku hanya menatap layar itu dengan senyum sinis sebelum akhirnya mematikan perangkat tersebut tanpa niat untuk menjawab. Biarkan ia merasakan bagaimana rasanya menjadi orang biasa yang harus memikirkan biaya bensin dan tagihan listrik tanpa subsidi dari kekayaan istri yang baru saja ia buang begitu saja. Aku ingin ia merasakan kepanikan yang luar biasa saat menyadari bahwa semua fasilitas mewah, mulai dari mobil sport hingga keanggotaan klub elit, bukanlah miliknya secara hukum. Aku melangkah keluar menuju mobil sedan mewah yang sudah disiapkan oleh sopir pribadiku, sebuah kendaraan yang jauh lebih mahal daripada mobil yang biasa kugunakan saat masih menjadi istri penurut di depan Randy. Sepanjang perjalanan menuju kantor pusat, aku menyusun strategi untuk memastikan tidak ada celah bagi Bagas untuk membela diri atas ketidakmampuannya selama menjabat sebagai manajer. Aku telah menginstruksikan tim audit internal untuk membongkar semua laporan pengeluaran fiktif yang sering dilakukan Bagas untuk membiayai gaya hidup mewahnya selama setahun terakhir. Ini bukan sekadar pemecatan biasa. Aku akan memastikan karir profesionalnya tamat dan ia harus mengganti rugi setiap rupiah yang telah ia curi dari perusahaanku. Setibanya di lobi kantor, suasana mendadak hening saat aku melangkah masuk dengan aura kepemimpinan yang sangat kuat, berbeda jauh dengan penampilanku saat biasanya hanya mengantar bekal untuk Bagas. Para resepsionis dan staf keamanan segera berdiri tegak dan membungkuk hormat, mengenali wajahku sebagai pemilik sah dari seluruh aset perusahaan yang jarang muncul di hadapan publik ini. Aku terus berjalan menuju lift khusus direksi tanpa menoleh ke kanan atau kiri, merasakan detak jantungku yang stabil dan penuh dengan kepuasan yang dingin. Aku bisa melihat dari kejauhan Bagas sedang berdiri di depan mesin kopi, masih bersenda gurau tanpa menyadari bahwa badai besar sedang bergerak tepat ke arahnya. Begitu pintu lift terbuka di lantai eksekutif, aku langsung menuju ruang rapat utama di mana Dewan Direksi sudah berkumpul sesuai instruksi darurat yang kukirimkan tadi malam. Aku duduk di kursi utama, meletakkan tas bermereku di meja kayu jati yang mengkilap, dan meminta sekretaris pribadiku untuk memanggil Bagas masuk ke dalam ruangan sekarang juga. Katakan padanya ada audit mendadak mengenai performa penjualannya yang terus menurun dalam 3 bulan terakhir, ucapku dengan suara datar namun mengintimidasi. Sekretarisku mengangguk patuh, dan tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki Bagas yang terdengar santai menuju ruang rapat, sama sekali tidak menyangka siapa yang menunggunya di balik pintu. Pintu terbuka, dan wajah Bagas yang awalnya penuh senyum, seketika berubah menjadi pucat pasi saat melihatku duduk dengan anggun di kursi pimpinan tertinggi perusahaan.
Ia tergagap, mencoba menyebut namaku dengan nada meremehkan seperti semalam, namun suaranya langsung tercekat di tenggorokan saat melihat sorot mataku yang tidak lagi menampakkan kelembutan. Duduk, Bagas. Atau haruskah aku memanggilmu mantan adik ipar yang tidak tahu diuntung? Tanyaku dengan nada bicara yang sangat tenang namun sanggup membekukan suasana di ruangan tersebut. Bagas jatuh terduduk di kursi terdekat, matanya melirik liar ke arah para direksi yang hanya menatapnya dengan pandangan dingin dan penuh penghinaan. Aku melemparkan setumpuk dokumen bukti korupsi dan manipulasi data yang ia lakukan ke depan wajahnya, membuat kertas-kertas itu berhamburan di lantai seperti martabatnya yang kini hancur lebur. Aku membacakan setiap pelanggarannya satu persatu dengan suara yang bergema di seluruh ruangan, memperjelas bahwa posisinya sebagai manajer dicabut secara tidak hormat detik ini juga. Bagas mencoba memprotes, membawa-bawa nama Randy sebagai tameng, namun aku langsung memotongnya dengan mengatakan bahwa kakaknya pun sedang berada di ambang kehancuran finansial. Kalian mengira aku beban, padahal akulah yang memberi kalian makan. Sekarang, angkat kakimu dari gedungku sebelum aku memanggil keamanan untuk menyeretmu keluar, tegasku. Bagas gemetar hebat, ia mencoba berdiri dan memohon padaku, bahkan sempat ingin berlutut namun aku segera membuang muka dengan rasa jijik yang tak terlukiskan. Ia akhirnya melangkah keluar dari ruang rapat dengan langkah gontai, diikuti oleh 2 petugas keamanan yang memastikan ia tidak membawa satupun barang milik kantor bersamanya. Aku bisa melihat melalui dinding kaca bagaimana ia menjadi pusat perhatian seluruh karyawan saat ID card-nya digunting secara paksa di depan lobi utama kantor. Ini adalah awal dari kejatuhan mereka yang sesungguhnya, sebuah balasan yang sepadan bagi mereka yang berani menginjak-injak ketulusan dan meremehkan kekuatan seorang wanita berhijab yang mandiri. Setelah Bagas pergi, aku segera menghubungi pengacaraku untuk mempercepat proses penyitaan rumah yang saat ini ditempati oleh Randy karena rumah itu secara sah adalah aset perusahaan di bawah kendaliku. Aku ingin mereka berdua merasakan bagaimana rasanya tidur di jalanan tanpa ada satupun fasilitas yang bisa mereka banggakan untuk memikat wanita lain atau pamer di media sosial. Sambil menutup rapat hari ini, aku tersenyum tipis melihat pesan singkat yang masuk dari Randy yang kini bernada memohon setelah mengetahui semua asetnya diblokir. Permainan baru saja dimulai, Randy. Nikmati kehancuranmu sebagaimana aku menikmati setiap detik keberhasilanku hari ini, bisikku pelan sebelum beranjak menuju agenda pembalasan berikutnya. Aku duduk di kursi belakang mobil mewahku, memandangi jalanan kota yang sibuk sambil sesekali melirik jam tangan perak di pergelangan tanganku yang menunjukkan pukul 4 sore. Sesuai dengan instruksi yang kuberikan kepada pengacara dan tim keamanan perusahaan tadi pagi, jam inilah waktu eksekusi penyitaan rumah yang ditempati Randy akan dilakukan secara serentak. Penampilanku masih tetap sempurna dengan hijab pashmina silk yang melilit rapi, memperlihatkan siluet tubuhku yang proporsional dan anggun, namun sorot mataku kini penuh dengan tekad yang dingin untuk menuntaskan misi ini. Aku ingin menyaksikan sendiri bagaimana wajah angkuh pria yang menceraikanku itu berubah menjadi penuh kepanikan saat ia menyadari bahwa atap tempatnya berteduh pun bukan miliknya. Begitu mobilku berhenti tepat di depan gerbang rumah yang pernah kuhuni selama 3 tahun, aku melihat beberapa pria berseragam keamanan dan seorang pria paruh baya berkacamata yang merupakan pengacara pribadiku sudah berdiri di sana. Randy terlihat sedang berdebat kusir di depan pintu utama, wajahnya merah padam dengan kemeja kantor yang sudah kusut, mencoba menghalangi petugas yang hendak masuk ke dalam. Ia berteriak-teriak mengatakan bahwa ini adalah rumah miliknya dan tidak ada yang berhak mengusirnya, sementara Bagas hanya berdiri lemas di belakangnya dengan wajah yang masih pucat pasi akibat kejadian di kantor tadi siang.
Mereka berdua tampak seperti pecundang yang sedang berusaha mempertahankan sisa-sisa harga diri yang sebenarnya sudah lama hilang sejak mereka mengkhianatiku. Aku melangkah keluar dari mobil dengan tenang, suara ketukan sepatu hak tingginya menggema di aspal jalanan, menarik perhatian semua orang yang ada di sana termasuk Randy yang seketika terdiam. Ia menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan, antara benci, tidak percaya, dan sedikit harapan yang tersisa, namun aku hanya membalasnya dengan senyum tipis yang penuh dengan penghinaan. Aku merapikan sedikit letak blazer hitamku yang menonjolkan lekukan pinggangku, menunjukkan bahwa aku bukan lagi wanita yang bisa ia bentak atau ia perintah sesuka hatinya di dalam rumah ini. Masih berusaha mempertahankan apa yang bukan milikmu, Mas? Tanyaku dengan nada suara yang rendah namun sangat tajam, membuat Randy tersentak dan mundur selangkah. Randy langsung menghampiriku dengan langkah terburu-buru, mencoba memegang lenganku namun aku segera menghindar dengan gerakan anggun yang membuat ia hampir terjatuh karena kehilangan keseimbangan. Ia mulai memohon, suaranya yang tadinya lantang kini berubah menjadi gemetar, memintaku untuk membatalkan semua ini karena ia tidak punya tempat tinggal lain untuk malam ini. Ia bahkan membawa-bawa nama selingkuhannya yang katanya sedang hamil, berharap aku akan merasa iba dan memberikan sedikit belas kasihan kepadanya sebagai mantan istrinya. Namun, setiap kata yang keluar dari mulutnya justru semakin mempertebal dinding es di hatiku, mengingatkanku betapa rendahnya ia yang tega membuangku demi wanita lain. Pengacaraku segera maju ke depan dan menyodorkan setumpuk dokumen legal yang membuktikan bahwa rumah ini adalah aset perusahaan yang dipinjamkan hanya selama ia berstatus sebagai eksekutif di bawah naungan holdingku. Karena hubungan kerja dan hubungan pernikahan kami sudah berakhir, maka secara hukum ia harus mengosongkan rumah ini dalam waktu 1 jam sejak surat penyitaan ini disampaikan secara resmi. Bagas yang sedari tadi diam tiba-tiba ikut memohon, mengatakan bahwa ia baru saja kehilangan pekerjaan dan tidak mungkin harus mencari tempat tinggal baru dalam kondisi keuangan yang hancur. Aku hanya meliriknya sekilas, merasa muak melihat pria yang kemarin begitu sombong kini harus memelas hanya untuk mendapatkan izin tidur di sofa. Kalian punya waktu 60 menit untuk mengambil pakaian dan barang pribadi kalian. Selebihnya akan dianggap sebagai aset perusahaan yang akan segera dilelang, ucapku tegas tanpa memberikan ruang untuk negosiasi lebih lanjut. Petugas keamanan mulai masuk ke dalam rumah dan menempelkan stiker penyitaan di beberapa barang mewah, seperti televisi besar dan set sofa kulit yang dulu kubeli dengan uang pribadiku. Randy tampak sangat terpukul. Ia masuk ke dalam rumah dengan langkah gontai, mulai memasukkan pakaiannya ke dalam koper besar dengan gerakan yang serampangan dan penuh keputusasaan. Aku berdiri di ruang tamu, memandangi setiap sudut ruangan ini untuk terakhir kalinya, merasa lega karena akhirnya energi negatif dari orang-orang ini akan segera hilang. Tiba-tiba, seorang wanita muda dengan pakaian yang cukup berani dan riasan tebal muncul dari arah kamar, atas dengan wajah yang bingung sekaligus marah melihat banyaknya orang asing di dalam rumah. Aku langsung mengenali wanita itu sebagai selingkuhan Randy, sosok yang selama ini menjadi alasan di balik sikap dingin dan kasarnya Randy kepadaku selama beberapa bulan terakhir. Wanita itu mencoba membentakku, bertanya siapa aku dan mengapa aku berani menyuruh orang masuk ke rumah suaminya, tanpa menyadari bahwa wanita yang ia tantang adalah pemilik sah dari tanah yang ia pijak. Aku hanya tertawa kecil, menatapnya dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan pandangan yang membuat ia seketika merasa kecil dan tidak berarti di hadapanku. Jadi ini wanita yang kamu banggakan itu, Mas? Ternyata seleramu serendah ini setelah melepaskan permata yang selama ini menjagamu tetap bersinar, sindirku sambil menatap Randy yang sedang menutup kopernya dengan paksa.
Randy tidak menjawab, ia justru tampak malu saat selingkuhannya itu terus berteriak histeris menuntut penjelasan mengapa barang-barangnya mulai dikemasi oleh petugas keamanan. Kepanikan wanita itu memuncak saat aku memberitahu bahwa mobil mewah di garasi juga akan segera ditarik karena cicilannya dibayar menggunakan rekening perusahaan yang kini sudah kubekukan. Mereka bertiga kini berdiri di ruang tamu dengan tumpukan koper di sekitar mereka, pemandangan yang sangat kontras dengan kesombongan mereka semalam saat mengusirku. Waktu 1 jam hampir habis, dan para petugas keamanan mulai menggiring mereka bertiga keluar dari pintu utama menuju gerbang depan dengan pengawalan yang sangat ketat. Randy sempat berbalik, menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Mungkin baru menyadari betapa bodohnya, ia telah menghancurkan hidupnya sendiri demi kesenangan sesaat. Namun aku sudah tidak peduli lagi, aku memerintahkan salah satu petugas untuk segera mengganti semua kunci rumah ini dengan sistem keamanan sidik jari yang baru yang hanya bisa diakses olehku. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya berdiri di trotoar, memandangi kemewahan yang pernah mereka miliki namun kini tertutup rapat dan tidak lagi bisa mereka sentuh sedikit pun. Setelah mereka benar-benar pergi dengan taksi online yang mereka pesan dengan sisa uang tunai yang ada, aku menghela napas panjang dan merasa beban berat di pundakku perlahan mulai terangkat. Aku segera menghubungi manajer propertiku untuk memasukkan rumah ini ke dalam daftar jual atau sewa, karena aku sama sekali tidak berniat untuk tinggal di tempat yang penuh dengan kenangan pahit ini. Langkahku kembali menuju mobil dengan perasaan puas, mengetahui bahwa babak pertama dari pembalasan dendamku telah berjalan dengan sangat sempurna sesuai rencana. Besok, aku akan fokus pada aset-aset bisnis lainnya yang masih dikuasai oleh keluarga besar Randy dan memastikan mereka semua merasakan jatuh miskin tanpa sisa. Pagi berikutnya, aku duduk di ruang kerja pribadiku yang kedap suara, memandangi layar monitor yang menampilkan pergerakan saham dan arus kas dari beberapa anak perusahaan yang selama ini dikelola oleh kerabat Randy. Dengan hijab pashmina berwarna krem yang dipadukan dengan gaun kantor yang membentuk siluet tubuh body goals milikku, aku terlihat seperti singa betina yang sedang mengawasi mangsanya dari kejauhan. Aku baru saja menerima laporan bahwa Randy semalam terpaksa menginap di sebuah hotel melati murah karena semua akses perbankannya masih dalam status blokir permanen. Senyum kemenanganku tertahan di sudut bibir saat aku mulai mengetik perintah baru untuk memutus kontrak kerjasama suplai utama yang menjadi urat nadi bisnis Paman Randy. Telepon kantorku berdering berkali-kali menunjukkan panggilan dari ibu mertuaku, atau lebih tepatnya, mantan ibu mertua yang dulu selalu merendahkanku karena aku tidak memiliki perhiasan mentereng seperti menantu idaman lainnya. Aku membiarkan dering itu menghilang dengan sendirinya, membayangkan betapa paniknya wanita itu saat mengetahui bahwa toko emas yang selama ini ia banggakan sedang menghadapi tuntutan pengosongan lahan. Lahan tempat toko itu berdiri adalah milik yayasan keluargaku, dan aku telah memutuskan untuk tidak memperpanjang sewanya sebagai bagian dari pembersihan aset. Tidak akan ada lagi tempat bagi mereka untuk memamerkan kekayaan yang sebenarnya dibangun di atas kebaikanku yang mereka sia-siakan. Sekitar pukul 10 pagi, aku memutuskan untuk datang ke bank tempat Randy biasa mengurus keuangan perusahaannya, ingin melihat secara langsung kekacauan yang terjadi di sana. Dengan langkah anggun yang memancarkan kepercayaan diri tinggi, aku memasuki lobi bank disambut oleh manajer cabang yang segera mempersilakanku masuk ke ruang VIP. Di sana, aku melihat Randy sedang memohon-mohon kepada petugas bank dengan wajah yang terlihat sangat kusam dan pakaian yang mulai tampak lusuh karena tidak sempat disetrika. Ia terlihat begitu menyedihkan, sangat kontras dengan penampilanku yang tetap fresh dan elegan di balik balutan hijab modern yang kukenakan hari ini.
Randy menoleh dan matanya membelalak saat melihatku keluar dari ruang VIP bersama manajer cabang yang tampak sangat hormat kepadaku sebagai nasabah prioritas utama. Ia mencoba mendekat, namun petugas keamanan segera menghalangi langkahnya karena ia mulai terlihat emosional dan berteriak-teriak tidak jelas di tengah lobi yang ramai. Aku hanya menatapnya dengan pandangan kosong, seolah-olah ia adalah orang asing yang sama sekali tidak pernah memiliki arti dalam sejarah hidupku yang panjang ini. Tolong pastikan orang ini tidak mengganggu kenyamanan nasabah lain, ucapku pelan kepada manajer bank, yang langsung ditanggapi dengan anggukan patuh dan instruksi tegas kepada tim pengaman. Setelah menyelesaikan urusan perbankan, aku melangkah menuju parkiran dan mendapati Bagas sedang menunggu di dekat mobilku dengan wajah yang sangat memelas, jauh dari kesan manajer yang dulu angkuh. Ia mencoba meminta maaf atas semua kata-kata kasarnya semalam, mengaku bahwa ia diprovokasi oleh Randy dan selingkuhan kakaknya untuk ikut membenciku tanpa alasan yang jelas. Aku hanya berhenti sejenak, membetulkan letak kacamata hitamku, dan menatapnya dengan senyuman tipis yang sangat dingin, hingga membuatnya terdiam 1000 bahasa. Bagas sepertinya baru menyadari bahwa permohonan maaf di saat sudah jatuh miskin tidak akan pernah bisa menghapus luka yang mereka torehkan saat mereka merasa di atas angin. Bagas, kamu tahu apa yang paling menyakitkan dari pengkhianatan? Bukan tindakannya, tapi fakta bahwa itu datang dari orang yang kita bantu untuk berdiri tegak, ucapku dengan nada bicara yang tenang namun sangat menusuk. Aku mengingatkannya bahwa surat pemecatannya sudah bersifat final dan aku telah memasukkan namanya ke dalam daftar hitam Asosiasi Pengusaha agar ia tidak bisa lagi mendapatkan posisi strategis di perusahaan manapun. Ia tampak lunglai, seolah seluruh tulangnya mendadak hilang, menyadari bahwa masa depan cerah yang ia bayangkan telah sirna dalam sekejap karena kebodohannya sendiri. Aku segera masuk ke dalam mobil tanpa menunggu jawabannya, membiarkannya berdiri mematung di bawah teriknya matahari kota yang membakar kulitnya. Agenda selanjutnya adalah menemui selingkuhan Randy di sebuah kafe tempat ia biasa memamerkan gaya hidup mewahnya di media sosial, yang kini pasti sudah mulai terganggu. Benar saja, aku menemukannya sedang duduk di pojok ruangan dengan wajah gelisah, terus-menerus mencoba menggesek kartu debitnya yang selalu berujung pada penolakan oleh mesin EDC. Aku menghampiri mejanya dengan tenang, duduk tepat di hadapannya tanpa diundang, dan meletakkan tas bermerekku di atas meja sebagai pernyataan dominasi yang nyata. Wajahnya berubah dari bingung menjadi takut saat menyadari bahwa wanita yang ia hina kemarin kini berdiri dengan kekuatan yang jauh melampaui imajinasinya yang dangkal itu. Nikmati sisa kopimu, karena setelah ini, kamu harus belajar bagaimana caranya hidup dengan uang saku yang sangat terbatas bersama pria yang kamu rebut dariku, bisikku sambil menunjukkan bukti bahwa apartemen yang ia tempati juga akan segera disita. Aku memberitahunya bahwa Randy yang ia puja sebagai pria kaya raya sebenarnya hanyalah boneka yang kuberikan nyawa dengan kekayaanku, dan tanpa aku, ia hanyalah pria biasa dengan tumpukan utang. Wanita itu mencoba membalas dengan kata-kata kasar, namun suaranya tercekat saat aku mengingatkan bahwa aku bisa saja melaporkannya atas pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Ia hanya bisa terdiam dengan mata berkaca-kaca, menyadari bahwa kemenangan semuanya telah berubah menjadi mimpi buruk yang sangat nyata bagi masa depannya. Aku meninggalkan kafe itu dengan perasaan yang semakin ringan, seolah setiap langkah yang kuambil adalah paku tambahan untuk peti mati karir dan reputasi keluarga pengkhianat itu. Aku tahu bahwa berita tentang kejatuhan Randy dan Bagas sudah mulai menyebar di kalangan sosialita dan mitra bisnis, membuat mereka kini dijauhi seperti wabah penyakit yang menakutkan. Tidak ada lagi yang mau mengangkat telepon mereka, tidak ada lagi undangan pesta mewah, yang tersisa hanyalah kepanikan dan rasa saling menyalahkan di antara mereka bertiga.
Ini adalah bukti bahwa kekuasaan yang dibangun di atas pasir kebohongan akan runtuh seketika saat badai kebenaran datang menghantam dengan kekuatan penuh. Kembali ke rumah, aku duduk di balkon sambil menikmati pemandangan matahari terbenam yang berwarna jingga keemasan, merasa bangga pada diriku sendiri yang berani mengambil sikap tegas. Aku mengeluarkan ponsel dan melihat pesan singkat dari pengacaraku bahwa proses penyitaan toko emas milik mantan mertuaku telah selesai dilakukan tanpa kendala yang berarti. Satu persatu akar parasit ini telah kucabut, dan sekarang saatnya aku menanam benih baru untuk masa depanku yang jauh lebih gemilang tanpa bayang-bayang mereka, gumamku pelan. Aku menutup hari dengan rasa syukur, mengetahui bahwa esok hari akan membawa lebih banyak kejutan yang akan membuat mereka semakin menyesal telah berani membuang permata demi segenggam kerikil. Hujan deras mengguyur kota Jakarta sore ini, menciptakan suasana suram yang sangat kontras dengan pencahayaan hangat di dalam butik mewah tempatku sedang mencoba beberapa koleksi gaun terbaru. Aku berdiri di depan cermin besar, mematut diri dalam balutan long dress sutra yang memeluk lekuk tubuhku dengan sempurna, sementara hijab pashmina cerutiku tersampir anggun menutupi dada. Penampilanku yang manis dan imut kini telah sepenuhnya bertransformasi menjadi sosok wanita berkelas yang memancarkan aura otoritas yang tak terbantahkan. Saat aku sedang memeriksa detail jahitan pada gaun tersebut, asisten pribadiku mendekat dan membisikkan bahwa Randy sedang menunggu di depan pintu butik, memohon untuk bicara meski sudah dilarang oleh pihak keamanan. Aku menghela napas panjang, memberikan isyarat agar petugas keamanan mengizinkannya masuk namun tetap menjaga jarak yang cukup aman dariku. Randy masuk dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Kemejanya basah kuyup karena hujan, rambutnya berantakan, dan tidak ada lagi kilatan kesombongan di matanya yang kini tampak merah dan bengkak. Ia berdiri mematung di tengah butik yang mewah, tampak sangat asing di antara deretan pakaian mahal yang dulu selalu ia beli menggunakan uang dari kantongku. Aku tidak menoleh sedikit pun, tetap fokus menatap pantulan diriku di cermin sambil membetulkan letak bros berlian yang melingkar di hijabku, membiarkan keheningan menyiksa batinnya yang sedang hancur. "Nessa, aku mohon, tolong dengarkan aku sebentar saja," ucapnya dengan suara serak yang hampir pecah karena menahan tangis yang sudah di ujung mata. Ia mulai bercerita betapa hidupnya hancur dalam hitungan hari. Ibunya jatuh sakit karena syok kehilangan toko emas, dan Bagas kini depresi karena tidak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya bekerja. Randy mengaku telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya dengan menceraikanku dan lebih memilih wanita yang ternyata hanya menginginkan hartanya saja. Kini, setelah semua hartanya ludes dan aksesnya ditutup, wanita selingkuhannya itu pun pergi meninggalkannya begitu saja dengan membawa sisa uang tunai yang ia miliki. Aku akhirnya membalikkan badan, menatapnya dengan pandangan dingin yang membuat Randy seketika terdiam dan menundukkan kepalanya dalam-dalam karena malu. Aku bertanya kepadanya, di mana keberanian dan keangkuhannya saat ia melemparkan surat cerai di meja makan dan mengusirku seperti sampah malam itu. Apakah ia baru menyadari nilai seorang istri saat ia sudah tidak punya tempat untuk tidur dan tidak punya uang untuk membeli makan siang yang layak? Randy tidak menjawab, ia justru jatuh berlutut di atas lantai butik yang dingin, mencoba meraih ujung sepatuku namun segera kutarik langkahku menjauh dengan rasa jijik yang nyata. "Dulu aku memberimu panggung, sekarang aku akan menarik tanah tempatmu berpijak," ucapku pelan namun setiap katanya terasa seperti sembilu yang menyayat hatinya. Aku mengingatkannya bahwa penyesalan yang datang saat seseorang sudah kehilangan segalanya bukanlah penyesalan yang tulus, melainkan sekadar rasa takut akan penderitaan. Jika saja ia masih kaya raya, ia pasti tidak akan pernah berdiri di sini untuk memohon maaf, melainkan sedang tertawa bahagia bersama selingkuhannya di atas penderitaanku.
Aku tidak akan pernah membiarkan diriku jatuh ke dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya, hanya karena melihat air mata palsu dari seorang pria yang telah menginjak-injak harga diriku. Randy mulai meracau, menjanjikan bahwa ia akan melakukan apa saja asalkan aku mau membantunya memulihkan nama baik keluarga dan mengembalikan sedikit saja aset untuk pengobatan ibunya. Ia bahkan berjanji akan menceraikan selingkuhannya secara resmi dan kembali menjadi suami yang patuh jika aku memberinya satu kesempatan lagi untuk memperbaiki semuanya. Aku tertawa sinis mendengar tawaran konyolnya itu, merasa heran bagaimana bisa aku pernah mencintai pria yang begitu dangkal pemikirannya seperti dirinya. Bagiku, Randy hanyalah bagian dari masa lalu yang sudah kubuang ke tempat sampah, dan aku tidak punya kebiasaan memungut kembali sampah yang sudah mulai membusuk. Kesempatan itu sudah mati saat kamu membiarkan Bagas menghinaku dan saat kamu mengusirku demi wanita lain, Randy, tegasku sambil memberi isyarat kepada petugas keamanan untuk segera membawanya keluar. Randy berteriak histeris, memanggil namaku berkali-kali saat petugas menyeretnya menuju pintu keluar butik di tengah tatapan heran dari para pelanggan lainnya. Aku kembali menatap cermin, merapikan hijabku yang sedikit bergeser karena emosi yang sempat naik, lalu mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan detak jantungku. Kepanikan yang terpancar dari wajah Randy tadi memberikan kepuasan batin yang sulit dilukiskan, sebuah bukti bahwa roda kehidupan memang benar-benar berputar dengan sangat cepat. Setelah suasana kembali tenang, aku memutuskan untuk membeli semua pakaian yang tadi kucoba sebagai hadiah untuk diriku sendiri yang telah berhasil melewati ujian mental ini. Aku keluar dari butik dengan pengawalan ketat, melihat Randy masih berdiri di pinggir jalan di bawah guyuran hujan, menatap mobilku yang melaju pergi dengan pandangan kosong. Tidak ada lagi rasa kasihan, yang ada hanyalah keyakinan bahwa aku telah mengambil keputusan yang paling tepat untuk masa depanku yang lebih cerah. Aku segera menghubungi asistenku untuk memindahkan ibu mertuaku ke rumah sakit milik yayasanku, namun tetap dengan biaya yang akan ditagihkan secara profesional kepada Randy nantinya. Aku ingin Randy merasakan beban tanggung jawab yang sesungguhnya sebagai seorang pria, tanpa ada lagi bantuan finansial cuma-cuma yang selama ini membuatnya manja dan tidak tahu diri. Biarkan ia bekerja serabutan atau menjadi buruh kasar demi membiayai pengobatan ibunya, agar ia tahu betapa sulitnya mencari uang yang selama ini ia hambur-hamburkan begitu saja. Ini adalah pelajaran hidup yang sangat mahal yang harus ia bayar dengan sisa usianya, sebuah konsekuensi logis dari pengkhianatan yang telah ia lakukan. Aku tidak akan menjadi monster yang kejam, tapi aku juga tidak akan lagi menjadi malaikat pelindung bagi orang-orang yang telah menusukku dari belakang. Malam itu, aku duduk di perpustakaan pribadiku sambil membaca laporan terbaru mengenai perkembangan proyek Roda Rimba yang sedang kukembangkan untuk konten anak-anak. Fokusku kini sepenuhnya beralih pada pengembangan bisnis dan karya-karya digital yang bisa memberikan dampak positif bagi banyak orang, meninggalkan drama rumah tangga yang melelahkan itu. Sambil menutup buku laporan, aku tersenyum memikirkan babak baru hidupku yang penuh dengan kemandirian dan kesuksesan yang murni atas usahaku sendiri. Kalian membuangku karena merasa tinggi. Sekarang lihatlah dari bawah saat aku menginjak harga diri kalian, bisikku pada kegelapan malam sebelum akhirnya beristirahat dengan damai. Berita mengenai penyitaan aset dan pemecatan Bagas menyebar seperti api di tengah padang rumput kering, memicu kepanikan luar biasa di kalangan keluarga besar Randy yang selama ini hidup dari kemurahan hatiku. Pagi ini, aku sengaja mengadakan pertemuan tertutup di kantor pusat dengan beberapa anggota keluarga mereka yang masih memegang posisi kecil di anak perusahaan, hanya untuk menegaskan siapa pemegang kendali sebenarnya. Aku duduk di kursi kebesaran dengan gaya yang sangat tenang, mengenakan hijab pashmina bahan voal berwarna nude yang dipadukan dengan gaun kantor yang menonjolkan lekuk tubuh proporsional milikku.
Sorot mataku yang dingin dan berwibawa membuat setiap orang yang masuk ke ruangan ini menunduk, tak berani menatap langsung wanita yang selama ini mereka anggap hanya sebagai hiasan di samping Randy. Paman Randy, yang menjabat sebagai kepala pengadaan, mencoba membuka suara dengan nada yang gemetar, menanyakan mengapa kontrak kerjasama dengan vendor keluarganya diputus secara sepihak tanpa pemberitahuan sebelumnya. Aku hanya menggeser sebuah dokumen audit di atas meja, yang berisi daftar kecurangan harga dan manipulasi barang yang telah ia lakukan selama bertahun-tahun di bawah perlindungan Randy. Aku menjelaskan dengan suara yang sangat tenang namun tegas, bahwa setiap sen yang mereka curi adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan yang kuberikan, dan aku tidak akan segan untuk membawa kasus ini ke jalur hukum. Wajah pria tua itu seketika pucat pasi. Ia menyadari bahwa masa depan bisnis keluarganya kini berada di ujung tanduk hanya karena keserakahan yang mereka pupuk bersama. Di tengah pertemuan, ponselku bergetar menampilkan pesan singkat dari asisten pribadiku yang mengabarkan bahwa selingkuhan Randy mulai mencoba menjual beberapa barang bermerek pemberian Randy untuk bertahan hidup. Aku tersenyum tipis, mengetahui bahwa barang-barang tersebut sebenarnya adalah imitasi berkualitas tinggi yang sengaja kusiapkan di lemari Randy sebagai jebakan jika ia berani berkhianat. Wanita itu pasti akan sangat terkejut saat mengetahui bahwa tas dan perhiasan yang ia banggakan di media sosial sama sekali tidak memiliki nilai jual di toko barang mewah manapun. Ini adalah bentuk hukuman halus bagi seorang wanita yang merasa bisa membangun kebahagiaan di atas kehancuran rumah tangga orang lain dengan cara yang sangat rendah. Aku kembali fokus pada pertemuan, memberitahu semua kerabat Randy yang hadir bahwa aku akan melakukan restrukturisasi total dan hanya akan mempertahankan mereka yang bekerja secara jujur dan profesional. Tidak ada lagi tempat bagi titipan keluarga atau jabatan yang didapat karena hubungan darah. Semuanya harus melalui seleksi ketat yang aku awasi sendiri secara langsung. Beberapa dari mereka mencoba memohon, membawa-bawa alasan kekeluargaan dan masa lalu, namun aku segera memotong pembicaraan dengan mengingatkan bahwa mereka pun tidak pernah menganggapku keluarga saat Randy menceraikanku. Ketegasan ini bukan didasari oleh dendam semata, melainkan sebagai langkah penyelamatan perusahaan agar tidak hancur karena praktik nepotisme yang sangat merusak. Setelah pertemuan berakhir, aku berdiri di dekat jendela besar kantorku, memandangi gedung-gedung tinggi di Jakarta sambil merapikan letak hijabku yang tetap terlihat on point. Aku merasa puas karena satu persatu duri dalam bisnisku telah berhasil disingkirkan, memberikan ruang bagi udara segar untuk masuk dan mengembangkan potensi perusahaan ke arah yang lebih besar. Namun, aku tahu bahwa Randy tidak akan menyerah begitu saja. Pria seperti dia biasanya akan mencari cara lain untuk kembali merangkak masuk ke dalam hidupku saat ia merasa benar-benar terdesak. Aku telah memerintahkan tim keamanan untuk memperketat penjagaan di seluruh aset pribadiku agar tidak ada celah bagi siapapun dari masa laluku untuk mendekat tanpa izin resmi. Sore harinya, aku mengunjungi panti asuhan yang selama ini kusantuni secara rahasia, mencari ketenangan di tengah hiruk-pikuk pembalasan dendam yang sedang kujalani. Melihat tawa anak-anak yang tulus membuat hatiku sedikit melunak, mengingatkanku bahwa ada banyak hal yang lebih berharga untuk diperjuangkan daripada sekadar menghancurkan hidup orang yang tidak berguna. Aku menyempatkan diri bermain dengan mereka, tetap dengan penampilan imut dan manis yang menjadi ciri khasku, seolah beban sebagai CEO perusahaan raksasa telah kutinggalkan di pintu gerbang. Di tempat ini, aku bukan lagi Nessa yang ditakuti, melainkan Kak Nessa, yang selalu membawa keceriaan dan harapan baru bagi anak-anak yang kurang beruntung ini. Saat sedang membagikan bingkisan, aku melihat sebuah mobil tua yang sangat kukenali berhenti di seberang jalan, dan dari dalamnya keluarlah Randy dengan penampilan yang sangat mengenaskan. Ia sepertinya telah mengikutiku sejak dari kantor,
berharap bisa menemuiku di tempat umum di mana aku mungkin akan merasa segan untuk mengusirnya di depan banyak orang. Ia berdiri di sana, memandangi interaksiku dengan anak-anak panti dengan tatapan penuh penyesalan, mungkin baru menyadari bahwa kemuliaan hatiku adalah hal yang paling berharga yang pernah ia sia-siakan. Aku tidak memberinya panggung sedikit pun. Aku segera meminta pengawal pribadiku untuk menutup gerbang panti dan memintanya pergi secara sopan namun sangat tegas. Randy berteriak memanggil namaku, mencoba menarik perhatian orang-orang di sekitar, namun aku tetap tenang dan tidak menoleh sedikit pun ke arahnya. Bagiku, keberadaannya kini hanyalah gangguan kecil yang tidak akan mampu mengubah jalannya rencana besar yang telah kususun dengan sangat matang sejak malam perceraian itu. Anak-anak panti mulai bertanya siapa pria di luar itu, dan aku hanya menjawab dengan senyum manis bahwa itu adalah orang yang sedang tersesat dan butuh menemukan jalan pulangnya sendiri. Aku tidak ingin meracuni pikiran mereka dengan drama orang dewasa yang menjijikkan, karena mereka pantas mendapatkan dunia yang jauh lebih baik daripada sekadar kebencian dan pengkhianatan. Setelah urusan di panti selesai, aku memutuskan untuk pulang dan menikmati malam yang tenang di rumah baruku yang sangat aman dari gangguan luar manapun. Aku duduk di ruang tengah, membuka tablet untuk meninjau perkembangan naskah novel digital terbaru yang sedang kukembangkan, memastikan setiap plotnya menarik dan bisa viral di media sosial. Kreativitas menjadi pelarianku yang paling efektif, tempat di mana aku bisa menyusun dunia sesuai dengan imajinasiku sendiri, tanpa ada campur tangan orang yang tidak kompeten. Sambil menyesap teh herbal hangat, aku merasa hidupku kini jauh lebih berarti karena aku memilikinya sepenuhnya, tanpa harus berbagi dengan pria yang hanya menjadi beban mental bagiku. Aku mematikan lampu ruangan dan bersiap untuk tidur, namun sebelumnya aku mengirimkan sebuah pesan singkat kepada pengacaraku untuk memulai tahap akhir dari penyelesaian pembagian harta Gonogini. Aku tidak ingin ada satu sen pun hartaku yang tersisa di tangan keluarga Randy, karena setiap rupiah itu adalah hasil keringat keluargaku yang mereka nikmati dengan rasa syukur yang sangat minim. Dengan berakhirnya hari ini, aku merasa satu langkah lebih dekat menuju kebebasan sejati yang selama ini kuimpikan di balik topeng istri penurut yang membosankan. Selamat malam masa lalu, selamat datang masa depan yang jauh lebih bersinar dan penuh dengan kemenangan telak, bisikku pada diriku sendiri sebelum akhirnya memejamkan mata dengan tenang. Pagi ini aku sengaja meluangkan waktu untuk memantau aktivitas media sosial selingkuhan Randy melalui akun anonim, dan benar saja, kepanikannya mulai tumpah ke ruang publik. Wanita itu tampak mengunggah beberapa video kemarahan karena beberapa toko barang bekas mewah menolak tas-tas pemberian Randy yang ternyata terdeteksi sebagai barang imitasi berkualitas rendah. Aku menyesap kopi pahitku sambil menikmati pemandangan dari balkon, mengingat bagaimana dulu aku dengan sengaja mengganti koleksi asli di lemari Randy dengan barang-barang KW super ini sebagai langkah antisipasi. Penampilanku pagi ini tetap memukau dengan hijab pashmina bahan voal polos berwarna coklat susu yang menutup dada dengan rapi, dipadukan dengan baju gamis katun simple yang tetap menonjolkan lekuk tubuh body goalsku secara elegan. Telepon dari asisten pribadiku masuk, melaporkan bahwa Randy kini sedang berada di kantor polisi karena dilaporkan oleh selingkuhannya atas tuduhan penipuan terkait barang-barang palsu tersebut. Aku tertawa kecil mendengar drama yang saling memakan antar pengkhianat ini, sebuah plot yang jauh lebih menarik daripada novel digital manapun yang pernah kubaca. Bagiku, membiarkan mereka saling menghancurkan adalah cara terbaik untuk menghemat energiku agar bisa fokus pada hal-hal yang lebih produktif bagi perusahaanku. Randy yang dulu begitu membanggakan kejantanannya kini harus berurusan dengan hukum hanya karena masalah tas palsu yang ia berikan kepada wanita simpanannya.
Aku melangkah menuju ruang kerja dan mulai memeriksa laporan keuangan anak perusahaan yang baru saja aku bersihkan dari nepotisme keluarga besar Randy. Hasilnya luar biasa. Efisiensi meningkat drastis setelah posisi-posisi strategis diisi oleh orang-orang profesional yang tidak memiliki hubungan darah dengan mantan suamiku. Aku merasa jauh lebih muda dan berenergi di usiaku yang baru 25 tahun ini, seolah-olah beban sebagai istri penurut telah mengangkat semua hambatan kreativitas dalam diriku. Wajahku yang manis dan imut kini memancarkan aura ketegasan yang membuat siapapun di kantor akan berpikir dua kali sebelum mencoba bermain-main denganku. Siang harinya, aku menerima tamu tak terduga, yaitu mantan ibu mertuaku yang datang dengan penampilan yang jauh dari kata mewah, tanpa perhiasan emas yang biasanya ia pamerkan. Ia datang sambil menangis sesenggukan, memohon padaku untuk mencabut tuntutan penyitaan lahan toko emasnya dan membantu membebaskan Randy dari kantor polisi. Aku hanya menatapnya dari balik meja kerjaku yang luas, merasa tidak ada lagi rasa iba yang tersisa untuk wanita yang dulu sering menghinaku karena dianggap tidak selevel dengan keluarganya. Aku mengingatkannya dengan nada bicara yang sangat sopan namun dingin, bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan mereka sedang memanen hasil dari apa yang mereka tanam sendiri. Ibu, dulu saya selalu menunduk untuk menghormati ibu, tapi sekarang lihatlah siapa yang sedang memohon di kaki siapa, ucapku sambil tetap duduk tegak dengan wibawa seorang CEO. Aku menegaskan bahwa aku tidak akan mencabut satupun tuntutan hukum, karena semua itu dilakukan demi menegakkan aturan di perusahaanku, bukan sekadar urusan pribadi. Mantan mertuaku itu terdiam, wajahnya yang penuh kerutan tampak semakin layu saat menyadari bahwa menantu yang dulu ia remehkan kini adalah pemegang takdir hidup keluarganya. Aku segera meminta sekretarisku untuk mengantarnya keluar, memberikan instruksi agar ia tidak diizinkan masuk lagi ke area kantorku tanpa janji temu yang jelas. Setelah ia pergi, aku merasa perlu untuk menyegarkan pikiran dengan mengunjungi studio animasi anak-anak yang sedang kukembangkan, proyek Roda Rimba. Di sana, aku melihat progres karakter Gajah dan Kancil dalam format 3D Pixar yang sangat menggemaskan, sebuah karya yang benar-benar murni dari visi kreatifku. Melihat karakter-karakter itu bergerak di layar monitor memberikan rasa puas yang berbeda, seolah aku sedang menciptakan dunia baru yang penuh dengan nilai-nilai kejujuran dan persahabatan. Aku memberikan beberapa arahan teknis agar visualnya tetap fotorealistik namun memiliki sentuhan imut yang disukai anak-anak di Indonesia. Kegiatan di studio membuatku lupa sejenak pada drama Randy dan Bagas yang semakin hari semakin memuakkan bagi telingaku. Aku ingin namaku dikenal bukan sebagai janda kaya yang membalas dendam, melainkan sebagai kreator konten digital yang sukses memberikan edukasi melalui multimedia. Namun, aku tetap sadar bahwa untuk membangun sesuatu yang besar, aku harus memastikan tidak ada parasit dari masa lalu yang mencoba menumpang kembali di pundakku. Oleh karena itu, aku tetap menginstruksikan tim pengacaraku untuk terus memantau setiap pergerakan keluarga Randy agar mereka tidak memiliki kesempatan untuk bangkit dan menggangguku lagi. Malam harinya, aku mendapat kabar bahwa Bagas mencoba melamar pekerjaan sebagai kurir pengantar barang karena tidak ada satupun kantor yang mau menerimanya sebagai staf. Mendengar hal itu, aku hanya tersenyum tipis, membayangkan bagaimana seorang mantan manajer yang dulu sombong kini harus berpanas-panasan di jalanan Jakarta. Ini adalah proses pendewasaan yang keras baginya, agar ia tahu bahwa jabatan dan kehormatan tidak didapatkan hanya dengan menjilat kakak kandungnya sendiri. Aku tidak akan menghalangi jalannya untuk mencari nafkah sebagai kurir, selama ia tidak lagi berani menginjakkan kaki di area properti milik perusahaanku. Aku menutup hari dengan melakukan perawatan wajah rutin sambil mendengarkan musik relaksasi di kamar mandiku yang mewah dengan desain minimalis.
Aku memandangi pantulan diriku yang tetap cantik, imut, dan segar, merasa sangat bersyukur karena telah keluar dari pernikahan beracun itu tepat pada waktunya. Tidak ada lagi stres yang membuat kulitku kusam atau sorot mataku layu. Kini yang ada hanyalah pancaran kebahagiaan dari seorang wanita mandiri yang memegang kendali penuh atas hidupnya. Besok akan menjadi hari besar karena aku akan meluncurkan lini produk merchandise animasi pertamaku yang sudah lama aku persiapkan secara rahasia. Sebelum mematikan lampu, aku menyempatkan diri untuk menulis satu paragraf di jurnal pribadiku mengenai kemenangan-kemenangan kecil yang kurai hari ini. Aku menuliskan bahwa pembalasan terbaik bukanlah dengan kekerasan, melainkan dengan menunjukkan bahwa kita bisa hidup jauh lebih baik, lebih sukses, dan lebih bahagia tanpa kehadiran para pengkhianat tersebut. Kehancuran mereka hanyalah efek samping dari kesuksesan yang aku bangun kembali dengan tangan dingin dan hati yang teguh. Dengan senyum yang menghiasi bibir manisku, aku pun terlelap dalam mimpi indah tentang masa depanku yang luas dan tanpa batas. Hari ini adalah puncak dari segala persiapan rahasiaku, di mana aku berdiri di auditorium utama gedung kantorku untuk meluncurkan lini produk merchandise dan aplikasi edukasi Roda Rimba. Aku mengenakan hijab pashmina berbahan silk premium yang dipadukan dengan gaun kantor modern, menonjolkan siluet tubuh body goals yang tetap terjaga dengan sangat baik di usiaku yang ke-25. Wajahku yang imut dan manis kini dihiasi riasan flawless yang memancarkan aura kesuksesan, siap menyambut para investor dan media yang telah berkumpul sejak pagi tadi. Aku melangkah ke atas panggung dengan percaya diri, membawa visi besar untuk mengubah industri kreatif di Indonesia melalui konten animasi yang berkualitas tinggi. Di tengah kerumunan tamu undangan, aku melihat beberapa wajah dari masa laluku yang mencoba menyelinap masuk hanya untuk melihat kemegahanku yang baru. Aku tahu Randy dan Bagas pasti sedang menyaksikan acara ini melalui siaran langsung di media sosial, melihat bagaimana wanita yang mereka buang kini menjadi pusat perhatian nasional. Tidak ada lagi rasa gentar atau sedih, yang ada hanyalah kepuasan saat aku mendemonstrasikan karakter gajah dan kancil dengan visual gaya 3D Pixar yang sangat memukau. Tepuk tangan riuh bergema di seluruh ruangan saat aku mengumumkan bahwa proyek ini telah mendapatkan pendanaan besar dari investor internasional yang dulu diculik oleh keluarga Randy. Ponsel asistenku terus bergetar, menunjukkan pesan dari mantan ibu mertuaku yang kembali mencoba memohon bantuan karena kondisi finansial mereka yang semakin di titik nadir. Namun, aku telah memberikan instruksi tegas bahwa hari ini tidak boleh ada gangguan dari siapapun yang berkaitan dengan keluarga pengkhianat itu. Aku ingin mereka menyaksikan dari kejauhan bagaimana aku membangun kerajaan bisnis ini tanpa campur tangan atau bantuan dari pria yang pernah meremehkanku. Keberhasilanku hari ini adalah tamparan paling keras bagi kesombongan mereka yang mengira aku hanyalah beban hidup yang menumpang kekayaan. Setelah acara utama selesai, aku melakukan sesi wawancara eksklusif dengan beberapa jurnalis ekonomi ternama yang sangat tertarik dengan transformasiku dari seorang istri rumahan menjadi CEO muda yang berpengaruh. Aku menceritakan bahwa kunci dari kesuksesan ini adalah keberanian untuk meninggalkan hubungan yang beracun dan fokus pada potensi diri yang selama ini dipendam. Aku tidak menyebutkan nama Randy secara langsung, namun setiap orang tahu bahwa pesanku ditujukan untuk para pria yang sering merendahkan pasangannya sendiri. Penampilanku yang segar dan fresh di layar televisi nantinya akan menjadi bukti nyata bahwa wanita mandiri jauh lebih menarik daripada wanita yang tertindas. Di sela-sela wawancara, aku mendapatkan laporan bahwa Bagas baru saja dipecat dari pekerjaannya sebagai kurir karena terlibat perselisihan dengan pelanggan, membuktikan bahwa watak angkuhnya sulit untuk diubah. Aku hanya menggelengkan kepala, merasa prihatin sekaligus puas karena karma seolah bekerja dengan sangat cepat tanpa perlu aku turun tangan secara langsung.
Sementara aku merayakan kesuksesan besar dengan hidangan mewah di Hotel Bintang 5, keluarga pengkhianat itu mungkin sedang bingung mencari uang untuk sekadar makan malam. Ini adalah keadilan yang paling hakiki, di mana setiap orang mendapatkan hasil sesuai dengan niat dan perbuatan mereka di masa lalu. Malam harinya, aku mengadakan pesta syukur sederhana di rumah baruku bersama tim kreatif yang telah membantuku mewujudkan mimpi roda rimba. Aku tetap tampil manis dengan hijab pashmina simpel, berbaur dengan stafku tanpa sekat, sangat berbeda dengan gaya kepemimpinan Randy yang selalu ingin disembah. Kami merayakan pencapaian aplikasi kami yang langsung menduduki peringkat pertama di toko aplikasi digital hanya dalam hitungan jam setelah peluncuran. Kebahagiaan yang kurasakan saat ini sangat tulus, karena aku dikelilingi oleh orang-orang yang menghargaiku bukan karena hartaku, melainkan karena visi dan kerja kerasku. Tiba-tiba, pengacaraku mendekat dan memberikan kabar bahwa Randy mencoba menjual cincin pernikahan kami yang dulu ia tarik paksa untuk membiayai pengacara pembelaannya. Aku hanya tertawa kecil, karena aku tahu betul bahwa batu permata di cincin itu pun sudah kuganti dengan batu sintetis sesaat sebelum kami berpisah sebagai antisipasi. Randy akan kembali menelan kekecewaan besar saat toko perhiasan menolak cincin tersebut karena dianggap tidak memiliki nilai investasi yang nyata. Biarkan ia merasakan bagaimana rasanya tertipu oleh sesuatu yang ia anggap berharga, sama seperti ia telah menipu perasaanku selama 3 tahun pernikahan kami. Aku berdiri di balkon rumah, menatap bintang-bintang di langit Jakarta yang cerah, merasa bahwa hidupku kini sudah berada di jalur yang benar. Kepanikan keluarga Randy kini sudah tidak lagi menjadi fokus utamaku, karena aku memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap ribuan karyawan dan anak-anak yang menyukai karyaku. Aku merasa sangat beruntung karena memiliki kekuatan mental untuk bangkit dan membalas dendam dengan cara yang elegan melalui prestasi yang gemilang. Wanita berhijab yang manis ini telah membuktikan bahwa kelembutan bukan berarti kelemahan, dan diam bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Aku mematikan semua notifikasi terkait drama keluarga Randy, ingin memberikan ketenangan bagi jiwaku yang telah bekerja keras sepanjang hari ini. Masa depan terlihat sangat cerah, dengan banyak proyek kolaborasi internasional yang sudah mengantre untuk dikerjakan bersama timku di Indonesia. Aku tidak lagi butuh pengakuan dari pria yang tidak tahu cara menghargai berlian, karena dunia kini telah mengakui siapa aku sebenarnya. Langkahku kini ringan, seolah-olah setiap jejak kaki yang kutinggalkan adalah benih keberhasilan yang akan terus tumbuh subur di masa depan. Sebelum tidur, aku memandangi foto diriku di layar ponsel saat sedang memberikan pidato tadi siang, merasa bangga pada Nessa yang sekarang. Aku berbisik pada diri sendiri bahwa ini barulah awal dari perjalanan panjang menuju puncak kesuksesan yang lebih tinggi lagi. Esok hari akan ada tantangan baru, namun aku yakin bisa menghadapinya dengan kepala tegak dan senyum manis yang mematikan bagi para lawan bisnisku. Kalian membuangku karena merasa tinggi, sekarang lihatlah dari bawah saat aku menginjak harga diri kalian dengan kesuksesan ini, gumamku sebelum memejamkan mata dengan penuh kemenangan. Pagi ini, berita utama di berbagai portal media daring dipenuhi oleh kabar memalukan mengenai penangkapan seorang pria yang diduga melakukan penipuan dengan menjual perhiasan palsu ke beberapa toko emas ternama. Aku duduk di meja kerjaku yang luas, memandangi wajah Randy yang tampak kusam dan tertunduk malu dalam foto yang beredar, sangat jauh dari kesan pria mapan yang dulu menceraikanku. Sebagai wanita berusia 25 tahun yang kini memegang kendali penuh atas takdir mereka, aku hanya bisa menyesap teh hijauku dengan tenang tanpa ada sedikit pun rasa iba yang tersisa di hati. Penampilanku hari ini tetap memukau dengan hijab pashmina bahan silk modern yang menutupi dada dengan rapi, dipadukan dengan setelan blazer yang menonjolkan lekuk tubuh proporsional milikku.
Kabar dari tim hukumku menyebutkan bahwa Randy tidak mampu membayar uang jaminan karena seluruh aset likuidnya telah disita untuk menutupi utang-utang perusahaan yang ia manipulasi selama ini. Tidak hanya itu, selingkuhannya pun kabarnya telah menghilang tanpa jejak setelah mengetahui bahwa Randy benar-benar jatuh miskin dan tidak memiliki apa-apa lagi untuk diberikan kepadanya. Ini adalah puncak dari pengkhianatan yang ia lakukan. Dibuang oleh orang yang ia pilih untuk menggantikanku, persis seperti cara ia membuangku malam itu. Kepanikan yang kini menyelimuti sisa-sisa keluarga besarnya adalah hasil nyata dari kesombongan yang mereka tanam selama bertahun-tahun di atas penderitaanku. Bagas, sang mantan manajer yang kini telah kehilangan segalanya, kabarnya juga sedang menghadapi tuntutan hukum dari pihak apartemen karena menunggak biaya sewa selama beberapa bulan terakhir. Ia yang dulu sering meremehkanku dan menganggapku hanya menumpang hidup, kini harus merasakan dinginnya lantai kantor polisi saat mencoba membela kakaknya yang tertangkap. Aku telah menginstruksikan tim audit untuk menyerahkan bukti tambahan mengenai penggelapan dana yang dilakukan Bagas agar ia juga mendapatkan hukuman yang setimpal. Tidak akan ada celah bagi mereka untuk bangkit kembali, karena aku telah menutup semua pintu kesempatan yang pernah kubuka lebar untuk mereka dulu. Sore harinya, aku mengunjungi salah satu panti jompo yang kini menjadi tempat tinggal sementara bagi mantan ibu mertuaku, karena ia tidak memiliki tempat tinggal lain setelah tokonya disita. Meskipun ia pernah menghinaku, aku tetap memberikan fasilitas yang layak namun tetap dengan biaya yang secara teknis membebani sisa aset Randy yang masih tersisa sedikit. Saat ia melihatku masuk dengan penampilan yang manis, imut, dan sangat berkelas, ia hanya bisa menangis sesenggukan tanpa berani mengucapkan sepatah kata pun untuk meminta bantuan. Ia baru menyadari bahwa menantu yang dulu dianggapnya beban adalah satu-satunya orang yang masih memiliki sedikit nurani untuk memastikan ia tidak tidur di jalanan. Ibu, setiap tetes air mata yang ibu keluarkan sekarang adalah bayaran dari setiap hinaan yang ibu berikan padaku dulu, ucapku dengan nada suara yang tenang dan rendah. Aku tidak datang untuk menghujat, melainkan untuk menegaskan bahwa kekuasaan telah berpindah tangan dan mereka tidak lagi memiliki kendali atas apapun dalam hidupku. Aku segera melangkah keluar dari ruangan itu tanpa menunggu respon darinya, membiarkannya merenungi segala kesalahan yang telah menghancurkan masa tua yang seharusnya indah. Kewibawaanku sebagai seorang wanita mandiri kini benar-benar telah teruji melalui badai konflik yang berhasil kulewati dengan kepala tegak. Kembali ke kantor, aku melihat laporan bahwa saham perusahaanku melonjak drastis setelah aku mengumumkan pemutusan hubungan total dengan semua vendor yang berafiliasi dengan keluarga Randy. Para investor merasa jauh lebih aman karena transparansi perusahaan kini berada di level tertinggi tanpa adanya campur tangan nepotisme yang merusak sistem. Aku merasa sangat bangga pada diriku sendiri karena berani mengambil keputusan ekstrim ini tepat saat duniaku sedang hancur karena perceraian itu. Wajah cantikku yang terpampang di majalah bisnis bulan ini menjadi simbol kekuatan baru bagi para wanita berhijab di Indonesia yang ingin mandiri secara finansial. Malam harinya, aku menerima kiriman bunga tanpa nama di apartemenku, namun aku tahu itu adalah upaya terakhir Randy yang entah bagaimana berhasil mengirim pesan dari balik jeruji besi. Aku langsung membuang bunga tersebut ke tempat sampah tanpa ragu, karena bagiku, setiap pemberian darinya kini hanyalah sampah yang mencemari kehidupanku yang baru. Aku tidak butuh permintaan maaf yang terlambat atau rayuan basi dari seorang pria yang telah membuktikan bahwa ia tidak tahu cara menghargai sebuah berlian. Hidupku kini terlalu berharga untuk disia-siakan dengan menoleh kembali ke masa lalu yang penuh dengan luka dan kebohongan. Aku duduk di balkon sambil memandangi gemerlap lampu Jakarta, merasa bahwa setiap langkah pembalasan yang kuambil telah sampai pada titik akhirnya yang memuaskan.
Randy dan Bagas telah kehilangan jabatan, harta, kehormatan, bahkan kebebasan mereka dalam waktu yang sangat singkat karena keserakahan mereka sendiri. Sementara itu, aku terus melangkah maju dengan bisnis baruku yang semakin berkembang, membuktikan bahwa aku bisa berdiri lebih kokoh tanpa harus bersandar pada siapapun. Kepuasan ini bukanlah tentang melihat mereka menderita, melainkan tentang melihat diriku berhasil melampaui segala batasan yang pernah mereka berikan padaku. Sebelum beristirahat, aku memastikan semua dokumen untuk babak terakhir pembalasan dendamku telah siap, yaitu pengambil alihan total sisa saham keluarga Randy di anak perusahaan kecil mereka. Aku ingin memastikan tidak ada satupun jejak mereka yang tersisa di dalam ekosistem bisnisku, sehingga aku bisa benar-benar memulai lembaran baru yang bersih. Aku merapikan sedikit letak hijabku di depan cermin, tersenyum pada pantulan diriku yang tetap manis dan mempesona meski telah melewati hari yang sangat melelahkan. Keberhasilan ini adalah kado terindah bagi diriku sendiri yang telah berjuang keras untuk tetap tegar dan tidak hancur saat dihantam badai pengkhianatan. Aku mematikan lampu kamar dan merebahkan tubuhku yang lelah namun penuh dengan rasa bangga atas segala pencapaian yang telah kuraih sejauh ini. Besok adalah hari di mana keputusan pengadilan akan dijatuhkan untuk Randy dan Bagas, dan aku akan hadir di sana untuk melihat akhir dari drama yang mereka mulai sendiri. Dengan hati yang damai, aku pun terlelap, mengetahui bahwa keadilan telah ditegakkan dan aku adalah pemenang sejati dalam permainan yang mereka anggap sepele. Kalian menceraikanku karena merasa aku beban, sekarang nikmatilah beban yang sesungguhnya di balik jeruji besi, bisikku sebelum akhirnya terlelap. Hari ini adalah babak terakhir dari drama panjang yang melelahkan ini, di mana aku melangkah memasuki ruang sidang dengan penuh wibawa untuk mendengarkan putusan akhir hakim. Aku mengenakan hijab pashmina silk berwarna emerald green yang mewah, dipadukan dengan setelan blazer yang membalut tubuh body goalsku dengan sangat elegan dan berkelas. Wajahku yang manis dan imut tetap terlihat segar, namun sorot mataku memancarkan ketegasan seorang wanita yang telah berhasil menaklukkan badai pengkhianatan dengan kekuatannya sendiri. Saat aku duduk di barisan depan, aku melihat Randy dan Bagas digiring masuk dengan tangan terborgol, wajah mereka kusam dan penuh keputusasaan, sangat kontras dengan penampilanku yang bersinar. Hakim membacakan vonis yang menyatakan bahwa Randy bersalah atas tindakan manipulasi aset dan penipuan terstruktur, sementara Bagas dijatuhi hukuman atas keterlibatannya dalam penggelapan dana perusahaan. Mendengar vonis tersebut, Randy jatuh terduduk di kursi pesakitan, matanya menatapku dengan tatapan memohon yang sangat memuakkan, seolah masih mengharapkan belas kasihan dariku. Aku tidak bergeming sedikit pun, justru aku memberikan senyum tipis yang penuh kemenangan, menegaskan bahwa waktu untuk pengampunan sudah lama tertutup rapat. Mereka yang dulu membuangku karena merasa berada di atas angin, kini harus mendekam di balik jeruji besi tanpa ada satupun orang yang bersedia membantu mereka. Setelah sidang berakhir, aku melangkah keluar dari gedung pengadilan disambut oleh puluhan jurnalis yang ingin mendapatkan pernyataan dariku mengenai kejatuhan keluarga pengkhianat tersebut. Dengan tenang, aku menyampaikan bahwa keadilan telah ditegakkan dan fokusku sekarang sepenuhnya adalah membangun masa depan tanpa bayang-bayang masa lalu yang kelam. Aku juga mengumumkan bahwa seluruh sisa aset keluarga Randy yang telah kusita akan dialokasikan untuk pengembangan yayasan pendidikan anak-anak di pelosok Indonesia. Jawaban-jawabanku yang cerdas dan berwibawa semakin memperkuat posisiku sebagai sosok inspiratif bagi wanita mandiri di seluruh negeri. Beberapa hari kemudian, aku mengadakan syukuran besar di kantor pusat untuk merayakan keberhasilan proyek Roda Rimba yang kini telah menembus pasar internasional. Aku tetap tampil cantik dengan gaya hijab modern yang menjadi ciri khasku, dikelilingi oleh tim yang solid dan loyal yang telah berjuang bersamaku sejak nol.
Kebahagiaan yang kurasakan saat ini jauh lebih bermakna daripada kemewahan palsu yang dulu kupunya saat masih menjadi istri yang tertekan di bawah bayang-bayang Randy. Aku merasa benar-benar hidup, bebas menentukan arah masa depanku sendiri tanpa ada pria yang merasa berhak mengatur atau merendahkanku. Aku menyempatkan diri untuk melihat laporan terakhir mengenai kondisi mantan ibu mertuaku, yang kini sudah mulai menerima kenyataan dan tinggal dengan tenang di fasilitas kesehatan milik yayasanku. Meskipun aku tidak akan pernah bisa melupakan hinaannya, aku memilih untuk tetap menunjukkan sisi kemanusiaanku tanpa harus melibatkan perasaan lagi. Bagiku, membalas dendam dengan kesuksesan yang bermanfaat bagi orang banyak jauh lebih memuaskan daripada sekadar melihat mereka menderita tanpa henti. Kewibawaan sejati muncul saat kita mampu berdiri tegak di atas kehancuran musuh tanpa harus kehilangan jati diri kita yang baik. Di usianya yang ke-25, aku kini dikenal sebagai salah satu pengusaha wanita paling berpengaruh, dengan lini bisnis yang menggabungkan antara teknologi, seni, dan misi sosial. Foto-fotoku yang menonjolkan kecantikan wanita berhijab dengan penampilan yang tetap proporsional dan fashionable, sering menghiasi sampul majalah gaya hidup ternama. Aku membuktikan bahwa seorang istri yang dibuang bisa bertransformasi menjadi naga yang menguasai langit bisnis jika ia memiliki keberanian untuk bangkit. Tidak ada lagi kata beban dalam kamus hidupku, karena aku adalah sumber kekuatan bagi banyak orang di sekitarku. Suatu sore, aku duduk di taman kantorku yang asri, menikmati semilir angin sambil memandangi hasil kerja keras tim animasi yang sedang menyempurnakan detail karakter gajah dan kancil. Aku merasa sangat bersyukur karena Tuhan memberiku kekuatan untuk melewati masa-masa sulit dengan cara yang begitu elegan dan penuh kemenangan. Pengalaman pahit diceraikan secara tidak hormat telah menempaku menjadi pribadi yang jauh lebih tangguh dan tidak mudah goyah oleh rayuan atau ancaman apapun. Aku belajar bahwa harga diri kita tidak ditentukan oleh siapa pasangan kita, melainkan oleh apa yang sanggup kita bangun dengan tangan kita sendiri. Aku menerima kabar bahwa selingkuhan Randy akhirnya tertangkap di luar kota karena kasus penipuan lain, menambah daftar panjang kehancuran orang-orang yang pernah menusukku. Mendengar hal itu, aku hanya menarik napas panjang dan segera melupakannya, karena hidupku sudah terlalu indah untuk terus mengurusi urusan para pecundang. Fokusku kini adalah rencana ekspansi bisnis ke beberapa negara Asia Tenggara lainnya untuk memperkenalkan budaya Indonesia melalui karya multimedia. Dunia telah melihat bahwa dari sebuah pengkhianatan, lahir seorang pemimpin wanita yang luar biasa dan penuh kasih. Malam ini, aku mengadakan makan malam privat bersama keluargaku yang selama ini kusembunyikan, merayakan kembalinya aku ke pangkuan mereka dengan status yang jauh lebih terhormat. Ayah dan ibuku tampak sangat bangga melihat putri mereka yang imut dan manis ini telah menjelma menjadi wanita perkasa yang mampu melindungi kehormatan keluarga. Kami tertawa bersama, melepaskan semua ketegangan yang selama ini menyelimuti hati kami akibat drama rumah tangga yang sempat merusak ketenangan kami. Di tempat ini, aku merasa benar-benar dicintai dengan tulus, tanpa ada motif harta atau kekuasaan di balik setiap pelukan mereka. Aku menutup hari dengan berdiri di balkon penthouseku, menatap lampu-lampu kota yang seolah memberikan penghormatan atas segala keberhasilanku. Aku membetulkan letak hijabku untuk terakhir kalinya hari ini, tersenyum pada bayangan diriku yang tampak begitu kuat dan mempesona di balik kaca jendela. Kepada Randy, Bagas, dan siapapun yang pernah meremehkanku, aku telah membuktikan bahwa memecat kalian adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Kalian panik karena kehilangan kemewahan. Aku tenang karena aku adalah pemilik dari kemewahan itu sendiri, bisikku sebelum akhirnya melangkah masuk dengan penuh kedamaian.